triliun. Masya Allah, ini duit bukan gede lagi, gede. Saya bilang besar Pak, aku ngomong kita harus hati-hati Pak. Masalahnya ini kan bukan duitku, sementara masyarakat itu mengumpulkan duit itu dengan keringat. Aku harus hati-hati sekali, itu kan dari pajaknya rakyat. Sistem itu harus diperbaiki. Memang berat, tapi kan harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya. Tak ingin kecewakan Jokowi, Risma langsung bersih-bersih di Kemensos. Kalau mau keluar baik, itu di dalam harus baik. Percaya omongan saya. Kalau di dalam itu tidak baik, di keluar itu juga nggak akan baik. Pasti itu. Posisi Menteri Sosial adalah jabatan pertama Risma di level nasional. Ia lama berkarir di birokrasi pemerintahan Surabaya sebagai pegawai di kedinasan hingga akhirnya menjadi wali kota selama 2 periode. Tak ingin mengecewakan kepercayaan Presiden, sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini mengaku akan melakukan bersih-bersih di tubuh Kementerian Sosial. Hal tersebut dilakukan usai Menteri sebelumnya yakni Juliari Batubara tersandung kasus korupsi. Dan salah satu yang akan dilakukan Risma adalah melalui kontrol keuangan dilakukan dengan tepat. Ya sebetulnya saya nggak mau ngomong detail karena saya akan lakukan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kontrol keuangan itu bisa dilakukan dengan tepat. Selain itu, Risma mengaku kaget ketika mengetahui anggaran yang ada di Kementerian Sosial mencapai 1,3 triliun rupiah. Oleh karena itu, ia pun menginstruksikan kepada para stafnya di Kementerian Sosial untuk berhati-hati dalam mengelola uang tersebut. Sebab uang yang ada di Kementerian Sosial adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari hasil keringat mereka. 1,3 triliun, Masya Allah. Saya bilang, aduh nanti Pak, saya ngomong sama kepala pusdatinnya, Pak, ini duit bukan gede lagi, gede. Saya bilang itu besar Pak, aku ngomong kita harus hati-hati Pak. Sementara masyarakat itu mengumpulkan duit itu dengan keringat. Iya kan, aku harus hati-hati sekali, itu kan dari pajaknya rakyat gitu. Adapun cara untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran, Risma akan membangun sistem yang tidak dapat dijebol sehingga benar-benar ditata dengan baik. Kendati demikian, jika masih terjadi kebocoran anggaran, berarti hal itu terjadi karena manusianya yang tidak dapat menaati peraturan. Makanya mau buat sistem gimana supaya sulit untuk siapapun termasuk aku ganggu sistem itu. Kalau semua pakai elektronik, maka insya Allah lah kemungkinan ya berkurang lah itu. Ya kalau ada, ya itu sudah manusianya gitu. Tapi bahwa sistem itu harus dibuat. Diangkatnya Risma menjadi Menteri Sosial, banyak yang beranggapan jika Kemensos di bawah kepemimpinannya akan berjalan dengan baik. Sebab Risma sudah terbukti dengan integritasnya saat memimpin kota Surabaya. Terlebih lagi, Risma memiliki gaya memimpin sama seperti Jokowi, yakni mengutamakan bekerja dengan turun langsung ke lapangan. Dengan karakter itu, Risma justru makin mendongkrak citra positif Jokowi. Tidak hanya itu, karakter Risma yang sedikit mirip dengan mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Ahok makin membuat orang percaya jika ia mampu menjaga uang negara dan menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial. Kendati demikian, Risma juga harus bisa menempatkan diri dan lebih berhati-hati menghadapi dinamika politik di pemerintahan pusat atau DKI Jakarta yang berbeda dengan di daerah. Seperti diketahui, ada 7 pesan Presiden Jokowi yang diamanahkan kepada para menterinya. Salah satunya ialah jangan korupsi dan tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Jangan korupsi, yang pertama. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Semoga saja dengan etos dan prestasi kerjanya selama memimpin Surabaya benar-benar bisa diterapkan terhadap segenap jajarannya di Kemensos. Dengan begitu uang rakyat tidak akan masuk ke dalam kantong yang salah. Memang berat, saya tahu itu tidak mudah, tapi kan harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya.